Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tadi, penerapan dari hukum Gauss, di antaranya yang pertama pada bola berongga, bola konduktor, kemudian yang kedua pada keping sejajar. Nah, sekarang akan kita lanjutkan nilai potensial dan energi potensial listriknya. Potensial listrik. Potensial listrik. Jika suatu muatan uji bergerak dari jauh tak terhingga masuk ke suatu medan listrik dari muatan sumber, maka besar usaha yang dilakukan oleh medan listrik adalah nilai V-nya adalah min K Hi aksen kali Hi dibagi dengan R. Hi aksennya misalkan muatan uji, kemudian Hi-nya adalah sumbernya. Hi aksen, Ki muatan uji, dan Hi-nya adalah sumber, misalkan ini. Maka besarnya usaha yang dilakukan V sama dengan min K Hi aksen kali Hi dibagi dengan R. Sehingga perubahan energi potensialnya adalah perubahan energi potensial, berarti delta EP sama dengan plus K Hi aksen kali Hi dibagi dengan R. Nah, potensial listrik di tempat sangat jauh dari muatan sumber adalah 0. Maka potensial listrik pada kedudukan akhir di dalam medan listrik dari muatan sumber atau Hi tadi adalah nilai V itu sama dengan delta EP per Hi aksen. Atau boleh kita tulis K Hi aksen kali Hi dibagi dengan R dikali Hi aksen. Sehingga dari Hi aksen boleh kita buang. Maka nilai V-nya itu sama dengan K Hi per R. Atau boleh juga ditulis V itu sama dengan E dikali dengan R. Nih. Jika muatan sumber adalah muatan positif, maka nilai potensial listrik V adalah positif. Demikian pula, jika muatan sumber negatif, maka nilai V juga negatif. Potensial listrik itu merupakan besaran skalar. Jadi jika suatu titik dipengaruhi beberapa medan listrik dari beberapa muatan sumber, maka besarnya potensial listrik di titik itu merupakan jumlah aljabar dari potensial listrik karena masing-masing sumber. Kalau kita buat perumusannya, V itu sama dengan jumlah dari V. Jadi sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Atau nilai V itu sama dengan K dikali dengan Hi ya tadi, Hi1 per R1 ditambah Hi2 per R2 ditambah Hi3 per R3 dan seterusnya. Nah, seperti ini nilai V-nya. Di mana R1, R2, R3 itu jarak titik terhadap muatan sumber, Hi1, Hi2, Hi3. Kemudian Hi1, Hi2, Hi3-nya itu merupakan muatan sumber 1, 2, 3. Dalam perhitungan potensial listrik, perhatikanlah tanda muatan sumber. Tanda positif dan negatif masuk dalam perhitungan. Jadi tidak seperti kemarin hanya merupakan arah, tetapi sekarang nilai positif dan negatif itu masuk dalam perhitungan. Kemudian kita lanjutkan potensial listrik pada keping sejajar tadi. Keping sejajar. Dua keping konduktor dalam posisi sejajar pada jarak D masing-masing luasnya sama A. Pomo tak gambar gini tadi. Ini
jaraknya ini D. Kemudian luasnya sama, misalkan ini A, ini juga A. Luasnya sama, dan tiap keping bermuatan misalkan ada positif, ada negatif itu tadi. Dari positif ke negatif, arahnya ke sana. Maka besar potensial listrik di titik-titik antara dua keping ini, berarti antara neng kene, pokoknya di antara keping 1 dengan keping 2. Jadi tergantung jarak titik toh ya. Misalkan iki nih jarak R-nya berapa atau D-nya dengan keping yang bermuatan negatif. Jadi tergantung titik tersebut dengan keping yang bermuatan negatif. Potensial di titik antara dua keping, misalkan kita akan menentukan V di antara dua keping di mana R-nya itu kurang dari atau sama dengan D. Maka nilai V itu sama dengan E dikali dengan R tadi. Dan E sendiri tadi boleh ditulis dengan TO per E0 dikali dengan R. Ini di antara dua keping. Nah sekarang kalau potensial di titik di luar keping. Jadi V di luar. Nah iki di antara dua keping. Nah di luar berarti R-nya lebih besar dari D. Ini di luar. Maka nilai V-nya sama dengan E kali D atau TO per E0 dikali dengan D. Lah, R dan D adalah jarak titik dari keping bermuatan negatif. Ini pada keping sejajar. Kemudian kita lanjutkan potensial listrik di bola konduktor. Bola konduktor berongga tadi diberi muatan listrik, maka muatan tersebut akan terdistribusi merata ke seluruh bagian kulit bola. Maka potensial listrik pada titik-titik itu, misalkan yang pertama tadi sudah ya, saya ulangi aja, saya ingatkan, di dalam bola atau di kulit bola itu besarnya sama. Jadi V KI per R. Kemudian potensial listrik di luar bola ini baiklah. Di kulit karo di dalam itu sama toh ya. V di dalam dan di kulit itu sama. Jadi K I per R V-nya. Kalau di luar, V sama dengan KI per R lagi, cuma R-nya dihitung pomo iki nang tekan kene sampai sini. Jika R lebih dari R, iki R kurang dari atau sama dengan R. Itu potensial pada bola. Kemudian kita lanjutkan energi potensial listriknya. Tadi sudah potensial, sekarang energi potensial listrik. Medan listrik itu termasuk medan konservatif, sehingga untuk memindahkan suatu muatan dari dalam medan listrik tidak tergantung pada lintasannya. Sehingga usaha untuk memindahkan suatu muatan melawan gaya listrik akan tersimpan sebagai potensial muatan. Lah usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan uji Hi aksen tadi dari titik A ke titik B, misalkan dalam medan listrik muatan sumber tadi saya beri nama Hi itu adalah misalkan VAB sama dengan delta EP, di mana K Hi kali Hi aksen per RB dikurangi dengan
Hi aksen per RA. Nih, atau boleh kita ringkes WAB itu sama dengan Hi aksen seper RB dikurangi seper RA. Atau lagi boleh disederhanakan lagi, WAB itu sama dengan Hi aksen kali delta V. Atau Hi aksen kui V kali VB min VA. Ini energi potensial listrik. Nah, energi potensial suatu muatan di suatu titik adalah besar usaha untuk memindahkan suatu muatan dari tak terhingga ke dalam suatu medan listrik yang berjarak R. Sehingga EP sama dengan Hi aksen per R, di mana EP adalah energi potensial suatu muatan uji yang memiliki satuan Joule. Ki rumusnya EP, ki rumusnya V tadi. Nah, sampai sini saya rasa cukup dulu. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.